Apa sih termodinamika itu? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, thermos yang artinya panas, dan dinamik yang artinya perubahan. Jadi, termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Dalam termodinamika terdapat dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang akan diamati dan menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Nah, ini merupakan contoh dari sistem dan lingkungan. Perhatikan ya. Sistem terbuka. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi, panas dan kerja yang mengakibatkan pertukaran energi benda dengan lingkungannya. Sistem tertutup. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak mengakibatkan pertukaran panas, zat, atau kerja dengan lingkungannya. Hukum termodinamika 1. Pada hukum ini juga disebut dengan hukum kekekalan energi, di mana apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam pada setiap proses. Dalam hukum termodinamika 1 berlaku persamaan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q merupakan kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Suatu gas dalam ruangan yang tertutup memiliki kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha sebesar 2000 joule. Berapa perubahan energi dalam gas? Yuk kita tanya sahabat sains. Hai sahabat sains, mari kita selesaikan. Kalor atau Q sebesar minus 1000 kalori atau 4200 joule dengan usaha sebesar 2000 joule. Maka berapa besar energi dalam atau delta U? Delta U sama dengan Q dikurang P. Maka besar energi dalam atau delta U adalah minus 6200 joule. Bagaimana sahabat sains? Apakah sudah mengerti? Proses termodinamika dan hubungannya dengan energi dalam. Proses isotermal atau isotermik. Pada proses ini, keadaan sistem selalu pada suhu tetap. Nah, karena suhunya tetap, maka pada proses ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Proses isobarik. Pada proses ini, tekanan selalu konstan. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah. Nah, berdasarkan ini, berarti sistem melakukan usaha. Proses isohorik. Pada proses ini, sistem tidak mengalami perubahan volume, walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Maka pada sistem ini tidak melakukan atau tidak menerima usaha. Proses adiabatik. Pada proses ini, perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Yuk kita lihat penerapan proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Isotermal. Penggunaan AC salah satu penerapan proses isotermal. Mengapa? Karena ketika sebuah ruangan yang tertutup dipasang AC, maka suhu di dalam ruangan tersebut akan sama. 2. Isobarik. Proses pada mesin uap adalah salah satu contoh dari proses isobarik. Karena ketika air dipanaskan dalam waktu yang cukup lama sampai ke titik dinginnya dan diuapkan sampai air menjadi uap, dilakukan dengan semua proses yang berlangsung pada suhu dan tekanan yang konstan.
3. Isohori. Penggunaan kipas angin menggunakan baterai dalam mode yang tertutup, salah satu proses isohori. Untuk kasus ini, kipas, baterai, dan udara yang berada di dalam wadah dianggap sebagai sistem. Ketika kipas berputar yang menggunakan energi yang disumbangkan oleh baterai, kipas melakukan kerja terhadap udara yang ada dalam wadah. Pada saat yang sama, energi kinetik kipas berubah menjadi energi dalam. Energi listrik pada baterai tentu saja berkurang karena sudah berubah menjadi energi dalam udara. Hal ini membuktikan bahwa kerja masih dapat dilakukan di dalam sistem. 4. Adiabatik. Termos salah satu contoh dari proses adiabatik. Mengapa? Karena termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat interaksi antara sistem dengan lingkungan. Jika tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya, tidak terjadi pertukaran temperatur di dalam termos.